Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul ladzim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Qur'an bi aswatikum. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat ma'asalam semoga tercurah terlimpah kepada Sayyidil Wujud likulli abdul mawjud baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa untuk keluarga beliau, para sahabat tabi'in tabi'at khususnya, umumnya untuk kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, Allah muliakan Ketua Mushola Nurul Huda Mabad Al-Mukarram Bapak Sugeng Agus Bukhari beserta jajaran. Yang saya hormati, Allah muliakan para masyayikh, para guru, para asatidz wal asatizah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para alim ulama, Bapak RT, Bapak RW, dan tentunya yang saya hormati, Allah muliakan para jamaah yang hadir pada kesempatan malam ini. Moga-moga kita semua senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini, malam yang ke berapa Ibu? Ke-17. Alhamdulillah. Adik-adik malam ke-17 puasanya gimana puasanya, Adik? Full ya? Insya Allah. Ya Allah, ini adik-adiknya Masya Allah rajin-rajin, masih pada kecil-kecil, demen ada di musola, ikut salat berjamaah baik isya maupun salat tarawih. Mudah-mudahan insya Allah jadi anak-anak yang soleh ya, anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di akhir-akhir pertengahan daripada Ramadan. Tentunya kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rangkaian ibadah yang kita lakukan yang mengiringi Ramadan tahun ini senantiasa diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik tentunya. Diiringi dengan rahmatnya, dengan ridhonya, dan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya Ramadan ini penuh dengan kemuliaan. Di antara kemuliaan yang melekat di dalam bulan suci Ramadan adalah atas keagungan Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Tepatnya pada tanggal 17. Banyak para ulama yang masyhur bahwasanya turunnya Al-Quran adalah di tanggal 17 Ramadan. Bertepatan dengan ada peristiwa-peristiwa besar di saat itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah, diwahyukan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya membawa visi misi yang sangat besar. Al-Quran menjadi sebuah petunjuk bagi seluruh manusia.
Barang siapa yang membaca Al-Quran, dengan membacanya saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang gemar membaca Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran ya'ti yaumil qiyamati syafi la syabih. Kata baginda Rasul, bacalah Al-Quran, karena bacaan Al-Quran yang kita baca, khususnya di bulan suci Ramadan, akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah. Insya Allah. Ya. Dahsyat Al-Quran ini. Dan Al-Quran Allah turunkan menjadi sebuah petunjuk. Hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Dan tentunya sebagaimana telah kita ketahui, setiap Nabi dan Rasul mendapatkan risalah atau kitab sebelum Al-Quran. Contoh katakanlah Nabi Musa. Nabi Musa itu diberikan kitab oleh Allah, namanya kitab Taurat. Kitab Taurat. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surah Al-Isra, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Aku berikan wahai kepadamu Musa kitab yang bernama Taurat, hudan, menjadi petunjuk li bani Israil, untuk kaum Bani Israel. Kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa namanya kitab Taurat, khusus petunjuk untuk kaum Bani Israel saja. Untuk umat Nabi Musa saja waktu saat itu, pada zaman itu. Tidak berlaku untuk zaman sekarang. Nanti akan diteruskan, akan disempurnakan oleh Nabi Isa. Nabi Isa akan menyempurnakan, meluruskan daripada kaum Bani Israel dengan kitabnya, kitab apa adik-adik? Kitab Injil. Dan kitab Injil juga sama, dikhususkan oleh Allah melalui daripada Nabi Isa alaihissalam, khusus untuk kaum Bani Israel. Akan tetapi kelebihan daripada Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, khatam nabiyyin, penutup daripada para nabi. Penutup para nabi, nabi akhir zaman, nabi terakhir, penutup bagi umat terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi umat setelah Nabi Muhammad. Al-Quran adalah menjadi petunjuk sepanjang masa. Walaupun zaman berganti, ya, Al-Quran tetap akan menjadi petunjuk, sebuah petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, Al-Quran tidak hanya untuk dibaca. Mungkin untuk cinta kita, bukti cara cinta kita kepada Al-Quran, silahkan. Untuk pendekatan kita pada hari ini, silahkan baca Al-Quran. Tapi kata Allah tidak hanya dibaca. Al-Quran itu mesti diamalkan. Kalau kita ingin bahagianya benar bahagia, pengen suksesnya sangat sukses, pengen mulianya sangat mulia, Allah berfirman dalam Al-Quran, masih dalam surah Al-Isra, Allah memberikan garansi bahwasanya barang siapa yang mengikuti daripada Al-Quran, hidupnya akan bahagia, akan lurus, yang sangat lurus. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kata Allah, sesungguhnya barang siapa yang ingin lurus jalan hidupnya, barang siapa yang ingin sukses hidupnya, maka ikutilah Al-Quran. Kalau kita saat ini di dalam rumah tangga, ibu bapak pengen rukun, pengen bahagia, maka ikutilah cara Al-Quran. Kembali ke Al-Quran, kaji Al-Quran tentang ayat-ayat rumah tangga. Bagi anak-anaknya pengen soleh-soleha, pengen taat kepada Allah dan Rasulnya, nurut pada mamahnya, ikuti cara Quran. Gali, cari ayat-ayat tentang pendidikan terhadap anak kita. Bagi anak-anak muda, anak-anak remaja,
yang tidak ingin terperosok dalam perjalanan hidupnya untuk menuju kesuksesan, cari ayat Al-Quran tentang permanja itu sendiri. Semua dari mulai semasa kita di dalam rahim ibu kita, sampai kita dilahirkan ke dunia ini, sampai kita kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa, sehingga masa tua kita, sampai kita kembali kepada Allah, semua sudah ada di dalam Al-Quran Karim. Semua sudah ada termaktub dalam Al-Quran. Jadi pada intinya, kalau kita pengen dimudahkan segala sesuatunya, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bersosial, dalam kehidupan kita bergaul dengan siapapun, maka ikutilah petunjuk Al-Quran. Barang siapa hidup yang pengen bahagia, maka ikutilah Al-Quran. Barang siapa yang pengen selamat, maka itulah Al-Quran. Dan Al-Quran akan menjadi sebuah obat bagi siapa saja orang yang membacanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah asyifa, menjadi obat penenang, obat penawar bagi yang lagi gudah gulana, yang lagi nggak baik-baik saja, maka bacalah Al-Quran. Insya Allah dengan Al-Quran, Allah akan memberikan ketenangan kepada diri kita, akan memberikan kenyamanan terhadap diri kita, akan memberikan ketentraman terhadap jiwa kita. Kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu, malam ini kita sedang memperingati peristiwa besar, peristiwa yang sangat tidak akan pernah kita lupakan sepanjang sejarah hidup kita. Yang mana malam ini adalah malam diturunkannya Al-Quran, nuzul Quran, nuzul diturunkan di bulan Ramadan. Insya Allah, kalau kita sudah menjadikan Quran sebagai imam kita, sudah menjadikan Quran itu sebagai kurikulum kehidupan kita, Allah akan menjamin, Allah sendiri akan menjamin kehidupan kita. Kenapa hari ini kita banyak problem, banyak permasalahan yang belum terpecahkan, banyak sesuatu yang belum kita ketemu jalan keluarnya, karena kita sangat bertolak belakang dengan Al-Quran. Karena hidup kita selalu selalu bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim. Bismillah, Ramadan tahun ini kita niatkan, kita jadikan Ramadan terakhir buat kita. Maka oleh karena itu, isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mari kita baca Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, kita ikuti panduan daripada Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Kalau kita sudah menjadikan Al-Quran imam kita, Al-Quran pedoman kita, Al-Quran kurikulum dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan bahagia. Bahagia di dunia, selamat di akhirat. Ya. Sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Ya. Apapun permasalahannya, apapun kondisinya, jadikan Al-Quran sebagai jalan keluarnya. Banyak di antaranya ayat-ayat yang menerangkan ketika kita ada permasalahan mungkin di pekerjaan, ada mungkin permasalahan di perusahaan atau dalam hidup kita, maka kita kembali kepada Al-Quran. Itulah keagungan Al-Quran. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang soleh-solehah, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahli-ahli Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai penerus daripada Al-Quran ke depan nanti. Dan mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba yang tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang ahli Al-Quran, sebagai hamba-hamba yang taat terhadap perintah Allah, taat atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk menjauhi daripada apa yang Allah larang. Dan kita sebagai orang tua, sebagai ayahanda dan ibunda, moga-moga kita bisa mendidik anak kita, bisa mengarahkan anak kita bisa menjadikan anak-anak kita, keturunan kita menjadi ahli-ahli Quran, menjadi ahli-ahli kebaikan. Insya Allah, ya, di sini tadi imamnya, masya Allah, bacaan Bismillahnya, Al-Qurannya sudah, masya Allah, ya. Ini adik-adik, silahkan ya temui daripada cari
guru-guru pendidikan agama agar tidak kita terlalu jauh mental daripada ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Tadi imamnya, Fatihahnya, surah-surahnya, suaranya lembut sekali ya. Alhamdulillah ya. Kalau jadi makmumnya terasa Masya Allah luar biasa pokoknya mah. Ya. Moga-moga anak kita sekali lagi menjadi penggemar membaca Al-Quran, suka senang untuk mempelajari Al-Quran dari semenjak dini. Saya yakin di Musola Nurul Huda ini tentunya adik-adik ini saya juga belum pernah menemukan di musola yang lain. Biasanya kalau anak-anak sebesar ini, seusia ini kalau lagi ada tausiah itu larinya luar biasa kesana kemari. Ini mereka tenang, memegang pensil, memegang buku untuk mencatat. Subhanallah, barakallah. Mudah-mudahan semua yang dilakukan pada hari ini, kebaikan yang kita kerjakan pada hari ini tercatat termaktub dalam tinta emasnya daripada di Lauhul Mahfuz tentunya, kemudian bisa mengikuti daripada tata cara Rasulullah SAW. Dan insya Allah Musola Nurul Huda bisa menjadi musola contoh daripada musola-musola yang lain. Anak-anaknya bisa terus mengikuti pendidikan pembelajaran yang ada diadakan di Musola Nurul Huda. Dan insya Allah Musola Nurul Huda masyarakatnya, jamaahnya, kalau jadikan menjadi jamaah yang soleh dan solehah, menjadi jamaah-jamaah yang terus bisa mentaati daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang ke-17 ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah tarawih, ibadah salat tahajud, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sekali lagi moga-moga ibadah kita Allah terima dengan penerimaan yang terbaik tentunya. Dan kita terus bisa memperbaiki dalam peribadahan kita, terus bisa mengagungkan Al-Quran, bisa memuliakan Al-Quran, karena sesuai dengan janji Allah, barang siapa hambanya yang bisa mengikuti daripada petunjuk Al-Quran, bisa mengikuti daripada arahan Al-Quran. Sekali lagi Al-Quran dijadikan pedoman, dijadikan kurikulum dalam kehidupan kita, insya Allah kita Allah akan tuntun ke jalan yang paling baik, ke track yang paling lurus, yang lurus sangat lurus sekali. Kita akan menjadi orang yang paling bahagia, bahagia sangat bahagia. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Moga-moga keluarga kita Allah jadikan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan jalan keluar dalam setiap problem permasalahan kita. Allah berikan jalan daripada setiap kesusahan kita. Allah turunkan rahmat, taufiknya kepada kita, ridhonya, rahmatnya, magfirahnya, terlebih di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu saja yang saya bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita melaksanakannya, terlebih di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh mulia ini. Ya. Ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya banyak khilaf dan salahnya, itu semata-mata dari kebodohan al-fakir sendiri. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Selamat menjalankan ibadah saum. Semoga kita disampaikan ke Idul Fitri di hari kemenangan, dan berkumpul dengan keluarga, sanak saudara semua dalam kebahagiaan, dalam ridho rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.